Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Putri. Saya Nur Halimah Dwi Rahma. Saya Vera Gobela. Kami mahasiswa dari Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Teknik Sipil, program studi Perancangan Jalan dan Jembatan. Nah, mata kuliah ini dibimbing oleh Dr. Indrayani STMT atau dikenal dengan panggilan Ibu Iin. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang AMDAL, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan di lokasi Demang Lebar Daun di Kota Palembang. Jalan Demang Lebar Daun merupakan salah satu ruas jalan protokol yang membentang dari simpang flyover Polda hingga persimpangan menuju Bukit Siguntang di Kota Palembang. Nah, panjang jalan Demang Lebar Daun ini juga diukur dengan menggunakan Google Maps, memiliki panjang 4,14 km. Jalan Demang Lebar Daun masuk dalam bagian Kecamatan Ilir Barat 1. Ilir Barat 1 sendiri terdiri dari 6 kelurahan, diantaranya yaitu Kelurahan Bukit Lama, Kelurahan Bukit Demang Lebar Daun, Kelurahan Pakjo, Kelurahan 26 Ilir, Kelurahan Bukit Baru, dan Kelurahan Siring Agung. Nah, nama jalan ini diambil dari tokoh sejarah Palembang, yaitu Demang Lebar Daun, seorang pemimpin dari Kerajaan Sriwijaya yang dikenal dengan kebijaksanaannya. Selain memiliki nilai historis, jalan ini juga menjadi pusat aktivitas ekonomi karena banyak pertokoan, perkantoran, hotel, serta fasilitas umum yang berada di sepanjang jalan. Seiring dengan perkembangan kota dan meningkatnya jumlah kendaraan, Jalan Demang Lebar Daun sering mengalami kepadatan lalu lintas, terutama pada jam sibuk. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya melakukan perbaikan dan pengelolaan lalu lintas untuk meningkatkan kenyamanan dan kelancaran perjalanan di kawasan ini. Sebelum kita membahas tentang AMDAL, ada baiknya kita mengetahui apa sih AMDAL itu. Nah, AMDAL analisis dampak lingkungan dalam peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021, kajian dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan untuk digunakan sebagai persyaratan pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan serta termuat dalam perizinan perusahaan atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Secara garis besar, konsep AMDAL memuat tahapan identifikasi, prediksi, evaluasi, dan mitigasi untuk menghasilkan keputusan dalam mengelola dampak lingkungan. Sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 diberlakukan, kajian tentang dampak lingkungan sebenarnya sudah ada, tetapi sebelum punya nama yang resmi dan belum diatur secara hukum. Waktu itu istilah yang digunakan masih bermacam-macam, yaitu 1. Pernyataan dampak lingkungan atau PEDAL. 2. Kajian dampak lingkungan atau KEDAL. 3. Studi dan analisis dampak lingkungan atau STUDAL atau STANDAL. 4. Analisis dampak lingkungan atau ANDAL atau ADL. Setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 disahkan, barulah istilah resminya ditetapkan AMDAL, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan. Tujuan dari AMDAL sendiri adalah untuk menjamin suatu usaha dan kegiatan pembangunan atau proyek agar dapat berjalan secara sinambung tanpa merusak lingkungan hidup. Adapun fungsi dari AMDAL yaitu 1. Memberikan masukan dalam pengambilan keputusan. 2. Memberi pedoman upaya pencegahan, pengendalian, dan pemantauan dampak atau lingkungan hidup atau LH. 3. Memberikan informasi dan data bagi perencanaan pembangunan suatu wilayah. Dan ada manfaatnya juga. Manfaat dari AMDAL sendiri adalah yang pertama, mengetahui sejak awal dampak positif dan negatif akibat kegiatan proyek. Yang kedua, menjamin aspek keberlanjutan proyek pembangunan. Yang ketiga, menghemat penggunaan sumber daya alam. Yang keempat, kemudahan dalam memperoleh kredit bank. Emangnya kapan sih AMDAL itu dibuat? AMDAL itu dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Jadi, AMDAL ini bukan termasuk di tahap perencanaan tahapan proyek, tetapi ketika perencanaan baru merencanakan akan membangun sebuah proyek atau sebelum proyek itu dimulai. Perlu diingat, AMDAL adalah berupa dokumen yang menyatakan bahwa bangunan yang kita bangun itu layak dikerjakan. Dokumen AMDAL terdiri dari 1. Dokumen kerangka acuan analisis lingkungan atau KANDAL. 2. Dokumen analisis dampak lingkungan atau ANDAL. Dokumen rencana pengelolaan hidup atau RKL. Dan dokumen rencana pemantauan lingkungan hidup atau RPL.
Kegiatan wajib AMDAL ini diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Contoh, yang pertama ada bendungan dengan tinggi lebih dari 15 meter atau luas 200 hektar. Yang kedua adalah jalan tol, wajib berapapun itu panjangnya. Yang ketiga ada jalan layang lebih dari 2 km. Yang keempat ada irigasi dengan luas lebih dari 200 hektar. Yang kelima adalah pembangunan jalan yang terdiri dari 3, yaitu yang pertama adalah kota besar yang lebih dari 5 km. Yang kedua adalah kota sedang dengan lebih dari 10 km. Yang ketiga adalah pedesaan dengan lebih dari 30 km. Seperti yang kita lihat, panjang jalan Dembang Lebar Daun ini jika diukur dengan menggunakan Google Maps memiliki panjang yaitu 4,14 km. Berarti jalan Dembang Lebar Daun sendiri tidak wajib AMDAL. Lantas mengapa? Karena jika kita lihat kegiatan wajib AMDAL itu pada pembangunan jalan di wilayah kota besar harus lebih dari 5 km. Sedangkan jalan Dembang Lebar Daun itu sendiri hanya 4,14 km. Yang artinya kurang dari 5 km. Jadi, jalan Dembang Lebar Daun tersebut harus melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan atau disebut dengan UKL-UPL. UKL-UPL sama halnya dengan AMDAL, tetapi lebih sederhana. Namun demikian, dampak lingkungan yang dapat terjadi tetap perlu dikelola untuk menjamin terlaksananya pengelolaan lingkungan yang baik. Nah, dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021, UKL-UPL sendiri merupakan rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Kami dari mahasiswi Politeknik Negeri Sriwijaya ingin mengetahui dampak AMDAL, Pak. Mengenai dampak analisis di sekitar jalan ini, Pak. Jadi gimana? Ingin mengetahui apakah sering terjadi banjir atau Ya kalau hujan deras banjir sini. Banjir terus sini, awan hujan deras. nah itu apa perlu peningkatan atau kayak atau ada tindakan kemarin atau kayak gitu? Oh sudah ada tindakan di situ dibuat parit sudah agak besar sedikit ya. Nggak dibuat sedotan, tapi belum berfungsi itu dia. Nah, kalau dampak dan positifnya lingkungan sekitar kayak gimana, Pak? Dampak dan dampak negatif atau positifnya? Oh dampak negatifnya dia sering banjir. Kalau positifnya ya gimana ya? Kalau hujan itu banjir tapi cepat surut. Baik, Pak, terima kasih banyak atas wawancaranya siang ini. Semoga saja ada peningkatan di daerah sekitar sini, Pak. Ya, semoga dari pemerintah dapat meningkatkan masalah banjir. Terima kasih banyak, Pak. Selamat siang, Pak. Kami mahasiswi dari Politeknik Sriwijaya ingin mewawancari Bapak mengenai dampak lingkungan terhadap jalan Dembang Lebar Daun ini. Izin, Pak, dengan siapa, Pak? Dengan Bapak Yadi, Baik, Pak. Bapak di sini sebagai apa ya, Pak? driver ojek online. Baik, Pak. Nah, Bapak kan pasti pengendara ojol kan sering jalan-jalan nih di jalan Dembang Lebar Daun ini. Nah, bagaimana kondisi jalan Dembang Lebar Daun ini menurut Bapak sebagai pengendara ojol? Kalau menurut kami sebagai driver ojek online itu kendala pertama itu kalau pagi itu dampak sampah. Itu dari sini simpang 3 Dembang Lebar Daun sampai ke simpang Sriwijaya Negara itu sampai sebelah kanan itu kalau pagi itu sangat mengganggu. Nah, itu kalau daerah sini. Tapi kalau daerah depan Capil, nah itu kiri kanan itu juga mengganggu. Pada saat mobil muat sampah atau gimana itu sangat mengganggu. Baik, Pak. Nah, pada saat Bapak melintasi jalan Dembang Lebar Daun ini, apakah Bapak sering ada banjir saat melintasi jalan ini? Nah, kalau masalah banjir itu setiap turun hujan 30 menit turun hujan itu banjir.
Di titik-titik tertentu sih, tapi tidak semua titik. Seperti di sini banjir dari sini Simpang sampai ke Pindang Uma. Pindang Uma itu banjir. Sudah itu setelah lampu merah itu sampai PLN. Kantor PLN itu banjir kalau untuk Demang. Terus kalau di Simpang Angkatan 45 juga sering banjir. Bukan masalah banjir. Baik Pak, berarti dampak dari pengendara ojek online gimana Pak? Kalau dampak dari driver ojek online sih, kurasa semuanya sama. Kendalanya kalau banjir ya terhambat. Terus kalau muat sampah itu, pekerja yang muat sampah itu jalannya macet. Apalagi terutama di depan depan capil itu kiri kanan. Depan capil kiri kanan itu semuanya itu mengganggu kalau pagi. Karena pagi kan itu. Baik Pak, harapannya ke depannya untuk Jalan Demang Lebar ini? Untuk harapan ke depan sih, kalau menurut saya itu yang pertama harus diadakan tempat-tempat sampah. Sampah itu pembuangan sampah supaya sampah itu jangan berserakan lah di mana-mana gitu. Jadi sampah itu harus diinikan itu sampah itu. Kalau masalah banjir sih ini sudah hukum alam sih. Itu yang lebih memahami masalah banjir itu kan PU-nya tersendiri kan. Itu saya juga nggak paham ke masalah banjir. Itu Pak. Baik Pak, mungkin itu saja dari kami. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih ya, sama-sama. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, banjir di Jalan Demang Lebar Daun masih sering terjadi, baik di badan jalan maupun di permukiman sekitar. Meskipun sudah ada kolam retensi. Kolam retensi yang ada tidak mampu menampung air lebih banyak saat hujan deras, karena kapasitasnya sudah penuh. Namun, genangan air bisa cepat surut. Selain itu, di beberapa titik sepanjang jalan ditemukan tumpukan sampah. Dan terdapat juga beberapa lokasi yang mengalami banjir akibat curah hujan yang tinggi. Dan juga kondisi drainase yang kurang baik. Faktor curah hujan yang semakin ekstrim setiap tahun turut memperburuk situasi ini. Secara keseluruhan, pengelolaan drainase, kolam retensi, dan sampah di kawasan ini masih perlu diperbaiki agar dampak lingkungan di sekitarnya dapat dikurangi.